Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan akun Ajura Fashion Baby and Skin. Sekarang hari ini live siang ya, jam 11.30, live menjelang istirahat. Ini berada di hari ini sebenarnya berada di tempat packing. Seperti pernah sih di sini ngambil di sini ngambil sudut posisi live-nya. Biasa di belakang itu adalah tempat benang. Hari ini kebetulan belum ada output produksi dari operator jahit, jadi packingnya masih libur. Cuman hari ini saya ditemanin sama rekan-rekan helper jahit yang sedang nyetrika kayak semacam kain keras, buat manset dan lain-lain gitu. Nah, di sini saya ada dibantu oleh beberapa orang helper. Say hello Teh Rian. Halo. Bidede, halo. Mana nggak kelihatan? Nah di situ di sana. Say hello Teh Rian. Halo. Bidede, halo. Mana nggak kelihatan? Nah di situ di sana ada bagian-bagian dari bagian-bagian dari tim jahit itu ya. Pertama barang datang itu ada bagian-bagian dari bagian-bagian dari tim jahit itu ya. Pertama barang datang itu ada sebelum turun ke operator jahit, kita disiapin dulu, dibantu dulu oleh helper. Nah, fungsi helper ini untuk apa? Ya tadi ya, fungsi helper ini adalah untuk membantu operator jahit, memudahkan mereka. Jadi kalau operator jahit itu emang sesuai namanya ya, penjahit, jadi emang tugasnya hanya menjahit gitu. Jadi yang lain-lain seperti pemasangan kain keras, pengukuran itu biasanya dibantu oleh helper gitu. Kebutuhan helper. Kalau kebutuhan helper itu tergantung dari tergantung dari jumlah penjahit itu sendiri. Semakin banyak penjahit, ya tentunya semakin banyak juga butuh helpernya gitu. Untuk tugas helper sebenarnya banyak sekali ya. Tugas helper itu tidak bisa sih dijenterin satu-satu, tapi lumayan banyak ya. Dari mulai sebentar, ada pesan dulu. Oke, terima kasih buat semua yang udah bergabung. Tadi ya fungsi atau tugas helper. Yang pertama tentunya membantu operator jahit menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk menjahit. Yang pertama, misalnya si penjahit mau menjahit model baju kemeja berapa piece gitu. Helper itu menyiapkan setiap komponen yang akan dijahit, dari mulai komponen badan belakang, badan depan, tangan, kerah dan lain-lain. Komponen jahit yang pertama disiapkan. Yang kedua harus menyiapkan benang. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan aksesoris jahit. Aksesoris jahit itu mulai dari care label, kemudian size label atau merek dari baju itu sendiri. Terus setelah menyiapkan itu, helper juga kalau misalnya ada yang harus dipasang-pasang dulu seperti kain keras. Nah, kain keras itu kan penjahit itu nggak mungkin untuk menyetrika dulu ya. Jadi dibantu oleh helper untuk menyetrika kain kerasnya. Jadi pas datang ke operator jahit itu udah siap jahit aja. Nah, selain itu juga ada tugas lainnya. Kalau misalnya ternyata ada kekurangan, ternyata di operator jahit itu pasti itu ada komponen yang kurang. Nah, itu tugas helper untuk menyiapkan komponen yang kurang itu. Nah, itu ada bagian dari tugas helper. Nah, kalau misalnya kalau misalnya penjahitnya sudah sedikit lagi pekerjaan, biasanya mulai disiapkanlah pekerjaan selanjutnya oleh helper ini gitu. Jadi operator jahit dan helper itu sangat ketergantungan ya satu sama lain gitu, saling membantu gitu. Ketika misalnya operator jahitnya ada helper, ya keteteran gitu, masa harus nyiapin benang sendiri, harus nyiapin aksesoris sendiri. Nah, itu fungsinya helper. Oke, setelah membahas helper, masih ya kalau judul pesannya itu masih mengenal seputar konveksi materi kita. Apalagi yang akan dibahas mungkin
pengenalan produk seperti yang kemarin saya janjikan. Kita coba tur ya, coba kita tur untuk konveksi di sini ada apa aja sih. Bentar ya. Nah ini tadi seperti yang sudah di awal, ini sebenarnya tempat packing ya, finishing, cuman karena belum ada output jadi belum masuk semuanya gitu. Terus nah ini barang datang, ini kebetulan barang datangnya baru sedikit. Coba oke. Nah ini barang datang harus dicek dulu. Ini adalah tempat cutting ya. Tempat cutting itu ada apa aja sih di tempat cutting? Kalau di tempat cutting itu hal yang pertama harus ada adalah tentunya meja ya, meja cutting. Nah meja cutting ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhannya. Nah dan disesuaikan juga dengan tempat tentunya ya. Misalnya kebutuhannya kalau misalnya satu kali cutting itu panjang markernya 2-3 meter, ya udah kita buat mejanya itu sekitar 3,5 meter gitu. Kalau ini lebih panjang, ini saya meja cuttingnya itu 8 meter dan lebar 3 meter lebarnya. Nah selain itu, selain meja, biasanya di ruang cutting itu adalah ada tentunya ada ini tuh buat motong kain. Jadi kain itu diampar lalu dipotong dulu sama ini. Nih, setelah diampar sesuai ukuran markernya, misalnya ukuran markernya 2,5 meter, kainnya dimasukin ke sini, si kain rolannya diampar ke sana ujung, kemudian digunting gitu. Ini fungsinya untuk menggunting jadi lembaran kain. Terus setelah itu ya apa-apa aja yang di ruang cutting, tentunya mesin cutting itu sendiri. Mesin cutting itu banyak macamnya ya, soalnya ada yang mulai dari yang kecil sampai yang besar itu ada mesin cutting. Kalau saya ini ukurannya sebenarnya sedang lah, ini belum terlalu besar gitu ukuran mesin cutting yang ini. Setelah itu pastinya ada lampu, masa colokan-colokan. Karena kenapa harus ada kabel yang panjang? Karena untuk kalau bahasa Sundanya menyolokin si mesin cutting itu, kan maju dari sini nanti maju ke sana, makanya harus ada kabel panjang karena si kabelnya itu harus mengikuti ini yang mau area yang mau di cuttingnya. Nah itu untuk ruang cutting, cuman maaf di sini masih balatak gitu kan, belum ada yang mau di cutting hari ini gitu. Nah ini hasil serinya, karena kemarin udah cutting, ini diserikan gitu. Nah itu paling room tour pertama, room tour hari ini di ruang cutting dulu. Kemarin kan sudah apa aja yang harus ada di ruang tamu, sekarang apa aja yang harus ada di ruang cutting gitu. Oke, mungkin sekian aja untuk hari ini. Mohon maaf ya live-nya baru bisa sebentar karena berhubung dengan satu dan lain halnya gitu kan, menyisihkan waktu untuk live di sela-sela kesibukan gitu. Oke, terima kasih atas yang sudah nonton, terima kasih yang sudah gabung. Nanti ketemu lagi di video selanjutnya. Nanti kita bahas lagi mengenai serba-serbi mengenai konveksi. Apa aja sih serba-serbi mengenai konveksi? Pokoknya mah usaha konveksi itu usaha yang unik, usaha yang asik kalau menurut saya. Jadi dan masih banyak yang perlu dibahas dari serba-serbi usaha konveksi itu sendiri. Oke, akhirul kalam, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.